Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Mas Akbar dan Mas Arif tentang apa itu EBC dan sistem informasi. Selanjutnya akan dibahas tentang strategi pemotongan biaya dan perimbangan anggaran. Strategi ini ada dua, yaitu untuk merespon sebuah krisis keuangan dan untuk perimbangan anggaran. Dalam merespon sebuah krisis keuangan, ada 6 strategi yang harus diterapkan. Strategi itu adalah yang pertama adalah meniadakan atau mengurangi pembelian dan rekrutmen. Yang kedua adalah mengontrol pendapatan dan pengeluaran secara ketat. Yang ketiga adalah menentukan pembiayaan sementara atau cukup dengan penghematan saja. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan media untuk membangun kesadaran publik bahwa krisis ini benar-benar terjadi dan ayo kita sama-sama menyelesaikan atau menanggulangi krisis tersebut. Kemudian yang kelima adalah menganalisa mengapa krisis ini bisa muncul dan bagaimana menghindari agar supaya krisis ini tidak muncul di kemudian hari. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah pengawasan atau intervensi dari negara, atau dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Kemudian strategi perimbangan itu ada dua, yaitu strategi perimbangan jangka pendek dan strategi perimbangan jangka panjang. Untuk strategi perimbangan jangka pendek, yang pertama adalah menggunakan dana cadangan, yaitu menggunakan saldo dana cadangan yang dipunyai. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan, semisal dengan meningkatkan pajak. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran, yaitu membatasi pengeluaran yang mengakibatkan timbulnya pengeluaran kas. Kemudian yang keempat adalah pemotongan pengeluaran, dalam hal ini semisal adalah membekukan biaya rapat atau biaya perjalanan dinas. Kemudian yang kelima adalah pembelian, jadi hanya membeli barang-barang yang penting saja skala prioritas. Kemudian yang keenam adalah mengurangi belanja modal, yaitu dengan memperpanjang umur aset yang kita punyai, juga bisa menunda kontrak yang sudah seharusnya dilaksanakan. Kemudian yang ketujuh adalah mengurangi layanan, semisal jam operasional fasum, dalam hal ini semisal kolam renang ataupun taman rekreasi. Kemudian yang kedelapan adalah hutang. Dalam hal ini kita bisa menego waktu pembayaran ataupun menego bunga yang harus kita bayar. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir adalah perubahan akuntansi. Dari 9 strategi tadi, tidak serta-merta semuanya itu jika dilakukan akan berhasil. Namun semua itu tergantung dari pemerintahan tersebut, disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan. Kemudian untuk strategi perimbangan jangka panjang ada 9 juga, yaitu yang pertama adalah menganalisa reorganisasi dan manajemen. Dalam ini bisa dengan menggunakan metode audit manajemen. Yang kedua adalah menginformasi biaya yang akurat. Dalam hal ini menggunakan sistem EBC yang kita bahas saat ini. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Jadi bekerja menggunakan pengukuran kinerja atau berbasis kinerja. Kemudian yang keempat adalah teknologi. Jadi menggunakan sarana web ataupun media online untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak misalnya. Kemudian yang kelima adalah kontrak luar. Jadi kontrak-kontrak diberikan kepada pihak ketiga atau mitra untuk melaksanakan, sehingga pemerintah tidak harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. Kemudian yang keenam adalah perjanjian antar pemerintah, yaitu pemerintah satu dan pemerintah dua sama-sama untuk melaksanakan pembelian, sehingga tidak perlu mengeluarkan kas atau uang dalam jumlah besar. Kemudian yang ketujuh adalah manajemen keuangan jangka panjang. Dalam hal ini bisa menggunakan ICMA. Kemudian yang kedelapan adalah mengurangi belanja SDM.
Dalam hal ini semisal adalah mengurangi biaya lembur. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir adalah mencari penghematan jangka panjang di bidang lain. Semisal dalam pembelian kita membeli dalam jumlah partai besar sehingga harga itu lebih murah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu dan tetap semangat.